250.000. Ibu Rina, Bu Leni 500.000. Ibu Dia Samani 250.000. Ibu Lia Sulasti 250.000. Ya, kita sambung dengan selawat dan kita sambung dengan sodako. Ya. Ini silakan Bu. Ya. Min saniyatil wada. Boleh berdiri dulu sebentar. Itu kecepet. Min saniyatil wada. Wajib syukru alaina madza alilahita tala'al badru alaina min syariyatil wada wajib silakan duduk yang rapi kembali. Mama silakan untuk duduk di tempatnya. Pada yang terhormat bagi kita semua, Ibu Haja Mama Dede silakan untuk maju sampai baris ini. Maju Ibu sampai baris. Stop. Mundur Ibu terlalu maju. Mundur. Pelan-pelan kipas angin. Sip. Ibu yang di luar masuk. Oh, suaranya kan enak banget. Balik ke belakang. Kontrol naik, kontrol yang ini naik kanan kiri.
kontrol nih. Sound system operator yang dalam mohon di dalam nih. Kontrol sound system yang dalam. Halo, halo. dinaikkan. Ibu yang di luar masing-masing kosong. Cepetan sampai hitungan 2. 1. Ibu sini maju, sayang tempat. Yuk. Ibu bisa duduk? Duduk, oke? Duduk, kasihan yang di belakang Anda. Kameramen, duduk. Tidak ada kameramen ngalami emak-emak. Halo, ujung mic sini. Kontrolnya mana sih? Kontrolnya gede ini. Kontrol gede nih, yang ini naik, kayak ini. Kontrol yang di dalam panitia mohon dinaikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqbalul dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul mawlud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ruslan, Ustadz Deden, Ustadz Sugeng, Ustazah Lela. Yang saya hormati Ustazah Lela. Saya hormati tenang. Soalnya nggak ada kontrol, nyesek berat saya. Cek. Ini matikan salah satu. Cek. Yang saya hormati Ananda Satya Nugraha, yang saya hormati para alim ulama, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid dengan tema keayaan bulan. Mana? Naon judulna? Wah, serem. Saat rumah tangga berantakan. Saya tanya Anda, naon? Siapa yang pengen rumah tangga ngecung? Punten. Ibu di dalam surat Ali Imran 4 berfirman, Zuhina linnasi hubbus sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sabti wal an'ami wal hasdalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini ngapain ngadep sono? Nesok gue parah. Aku bingung. Parah. Maaf, siapapun Anda kalau punya acara pembicara wajib dikasih kontrol.
Kalau tidak nyesepnya seminggu saya nggak bercanda. Makanya ini mutlak buat saya. Bentar, jangan diarepin sama lagi. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun selama normal di alam dunia kata Allah pasti menyukai 6. Berapa bu? Cowok cowok suka cewek, cewek suka cowok normal. Kalau cowok suka cowok, cewek suka cewek abnormal. Otaknya nggak jalan. Yang normal cowok suka cewek, cewek suka cowok. 2. Manusia normal pasti pengen punya anak. 3. Manusia normal pasti pengen jadi orang kaya. Lambang kekayaan emas perak. Makanya tuh lihat tuh, wih Elis, ini lagi emas, amin benghar, tuh perak, gambar naon kita, tuh, ini lambang kekayaan. 4. Manusia normal pasti pengen punya kendaraan. 5. Manusia normal kata Allah pasti pengen punya peternakan. 6. Pengen punya sawah ladang. Allah yang bilang walika mata'ul hayati dunia, yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup dalam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Sekarang normal kalau laki-laki suka perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Lihat oleh Anda, apa sih tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan Anda buka Arum 21, buka cepetan. Ayo, yang dapat ketemu ngacung. Arum 21, sok. Sok, yang dapat ketemu ngacung. Arum 21. Arum 21, sok baca, yang dapat ketemu mana? Sok. Mangga. Arum 21. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tandanya Ayatnya atuh euceun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki, istri kalian, syaratnya min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya apa? Tabrak ini 75 lawan 26. Ini kaget sih. Buat apa sih orang menikah dengan manusia lagi? 1. Sakinah. Romoan ibu teh ngomong doakeun ya, biar barudak saya rumah tangga sakinah, rumah tangga ge sakinah. Terang artosna sakinah. Terang ke? Bukan senajan aki-aki. Sakinah itu artinya 2. Sabaraha? 1. Sakinah yang pertama akar katanya sikin. Sikin artinya pisau yang sangat tajam. Kenapa orang yang menikah oleh Allah dalam ayat ini bisa makan dengan pisau yang sangat tajam? Anda lihat, kambing, sapi, kerbau, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Awalnya ngamuk, gerubung, lep, terdiam. Betul apa betul? Kameramen, duduk, arangin orang, duduk.
Pak, saya ini pemberitahuan yang mendapat tugas bukan nalangin kok. Sakinah. Ada lihat sapi, kerbau, kambing disembelih pakai pisau yang sangat tajam. Awalnya mau berhubung, lep, terdiam. Betul apa betul? Apa maksudnya? Laki-laki perempuan sebelum menikah resah gelisah, either jalan ke terminal, jalan ke mall, jalan ke pasar. Begitu dinikahkan, boro-boro keluar di imah, keluar di kamar gitu. Iya apa harus? Sakinah yang pertama, titik. Kalau habis satu berapa? Dua juga tahu. Dua. Sakinah yang kedua, ketentraman yang diperoleh setelah adanya keributan. Saya tanya Anda, siapa yang rumah tangga sudah 10 tahun ke atas? Ngacung. Siapa yang pernah berantem suami istri? Ngacung. Siapa yang sering berantem? Siapa yang berantem mulu? Beda tahu, pernah berantem, sering berantem, berantem mulu. Mana yang paling jelek? Yang mana orangnya? Contoh, di orang suami istri rumahnya kecil, RSSS. Sama adres kan? Rumah sangat sederhana, sisi-sisikan, susah semenjak. Misalnya, dia lagi berantem suami istri. Kan RSSS kamarnya 2, hiji suami istri, hiji anaknya. Mana usul hujan dar-der-dor gede. Mana lagi berantem, kan istrinya pengen pipis ke kamar mandi belakang. Suaminya tidur di tengah rumah. Selesai pipis, istrinya balik ke kamar. Masya Allah, suaminya ngintil, bininya kagak marah. Kalau habis berantem mesranya 17 kali lipat. Kagak percaya, coba ini. Lakinya nurut banget sama bininya. Kata bininya, bang, gordeng gitu. Cuk, ini aja bang, lampu ditaruh. Coba, suaminya nurut sama bininya kalau habis berantem. Makanya kalau pengen mesra 17 kali lipat berantem berat. Masya Allah, luar biasa. Bisa sakinah. Apalagi setelah sakinah, mawadah. Mawadah itu hurufnya 4, mim, waw, dal, amat tak marbut. Apa sih yang namanya mawadah? Mawadah kelapangan dada, kesucian hati, cinta plus. Tidak ada nilai negatif dari pasangannya, semuanya positif. Tidak ada kecurigaan yang negatif, semuanya tidak ada yang bagus doang. So, Ibu, buka An-Nisa 19 di ujung. So, An-Nisa 19, langsung. An-Nisa 19, langsung. Enggak. Sok. Di ujung, wa asiruhunna, di ujung, alinea terakhir. Wa asiruhunna, kepenak. An-Nisa 19 alinea terakhir. Terang alinea. Habis titik yang terakhir. Ada lihat, ketemu? Wa asiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu bihi khairan katsiran. Ini perintah kepada kedua belah pihak. Pertama, Allah perintah sama suami, suami, pergauli istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik, layani dia, manjakan dia, kecut
dia, puji dia, rangkul dia, sayangi dia, senangkan hati dia. Buat suami. Kedua, fa'inkan seandainya kalian melihat dalam istri kalian ada kelakuan yang nyebelin, aku pi baik deh, kami ngertos. Seandainya kalian para suami melihat dalam diri istri kalian aya kelakuan anu pika sebelum, aku pi berarti sadar, berasa nggak berasa, ngaku nggak ngaku, ini bini banyak kelakuan yang nyebelin. Sadar, robah. Caranya bagaimana? Kata Allah bilang sama suami, jangan hindarkan mereka, jangan jauhi mereka, karena balik yang nyebelin pasti ada yang kalian suka. Kok itu di luar loba jamak, kunaulah di tengah-tengah. Kalau begitu, harusnya di tengah dirinya dah. Lah, salah gue dari lu aja deket gue. Berarti tiap dengan tiap hari. Salah kan? Enak duduk mana gue egois. Sedih. Jangan jauhi mereka, jangan hindarkan mereka, jangan dicerik mereka, tapi tetap berbuat baik. Jadi kita wajib sadar sebagai istri banyak kelakuan yang suami kita nggak suka. Robah sekarang. Yang suami nggak suka jangan dikerjakan lagi. Oke? Ini mawadah. Kemudian apa kata Allah? Rahmah. Apa sih rahmah? Perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Sekali lagi, apa sih arti rahmah? Perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Siapa yang merasa sempurna ngaco? Siapa yang merasa banyak kekurangan ngaco? Rasul mengatakan al-insan ma'al khatawanis. Manusia tempatnya salah, tempat lupa. Kalau sekali-kali salah wajar, sekali-kali lupa wajar. Yang tidak wajar, salah yang disengaja, lupa yang disengaja, ini yang tidak wajar. Jadi bagaimana kata Allah? Bu, kita ini banyak kekurangan, sering lupa sebagai manusia. Tapi Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta batila, yang Allah ciptakan sia-sia. Anda perhatikan, binatang jalannya merangkak, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu berat. Manusia jalan tegak berdiri, kepala di atas tempat otak, nafsu, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Hah? Wah parah. Apa mata kagak ngerti? Sekali lagi, manusia jalannya tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang di atas? Maksudnya apa? Kenapa manusia jalan tegak berdiri? Kata Allah, kalau kalian merasa kalian manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan pakai otak, jangan pakai nafsu. Artos? Laksanakan. Ngapain ngerti ini? Sampai Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 187. Buka, ayo. Buka. Sok. Mangga. Belah sini belum baca. Sok. Tadi mic-nya mana, Cek? Belah itu dulu. Sok. Tadi mic-nya mana? Tulis. Mangga. Mangga aku kan paling kayaknya udah 187. Sok.
rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. So, uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan buat kalian laki-laki mencampuri istri kalian pada malam hari di bulan Ramadan. Istri kalian pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kita lihat kenapa orang yang menikah oleh Allah disebut dengan pakaian. Apa sih fungsinya pakaian? Oke. Satu, fungsi pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Anda mengaji tabligh akbar di Al-Muhajirin, darahnya apa pakai baju? Warna janda, terong warna alpuk, warna TKW, gaya kan? Pendek, sok namun aja pakai dasar tutut, kuda dendek tuh pakai leha, pendek malu. Kau sering gimana saya pakai ngomong. Jadi satu, fungsi pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Dua, fungsi pakaian membedakan kaya miskin. Tuh orang kaya, mobilnya mahal, bajunya halus, tasnya sepatunya. Noh orang minta-minta dari mana? Pakaian yang dikenakan. Tiga, fungsi pakaian membedakan pangkat jabatan. No satpam liwat, no hansip liwat, no pak camat lewat, no jenderal lewat. Dari mana? No tengjen lewat tetangga Mang Jenang. Coba baca. Empat, fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakai. Ketika kita menikah sadar, suami saya, istri saya manusia biasa yang punya kelebihan kekurangan, maka dengan adanya pernikahan, kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Dua, apa yang dimaksud hunna libasul lakum wa antum libasul lahum? Karena yang namanya orang menikah untuk melampiaskan nafsu birahi. Setelah adanya pernikahan, Anda buka Al-Baqarah 223. Sok 223. Duk. Sok. Saukum harsullakum fa'tu harsakum annasitu wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun tempat kalian bercocok tanam. Kata Allah bilang Naswan, datangi dia dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Jadi ketika laki-laki sudah menikah dengan perempuan, oleh Allah dibilang dalam ayat ini, istri ini sama anak kebun. Terang kebun? Tempat suami bercocok tanam. Sok Gusti Allah teh datangi mereka, sok naik dipacul belah mami. Anda ketawa, saya tidak bercanda dasarnya nih. Gaya berhubungan badan boleh dengan gaya apapun. Boleh serang dari sayap kiri, serang dari sayap kanan, boleh mau pakai kupu-kupu nyebur, mau pakai sapu loncat, mau pakai kodok ngajlong. Cuma Allah pesen waqaddimu li anfusikum.
dibatangin, digulnya lubang yang depan, jangan ngikut robot gede lubang yang makin berjamaah haji. Terus penaksar robot gede. Biar tahu etika, tahu tata kerama, tahu sopan santun. Nah, dari ayat ini ibu lihat tadi ayat 187. Hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kata Allah, ketika kalian sudah menikah dan berhubungan badan, istri pakai milik suami, suami pakai milik istri. Betul? Jangan Anda bilang memanggil porno. Semua dasarnya Al-Quran. Saking sakralnya berhubungan badan, harus nikah. Makanya Rasul bersabda waktu dia habis haji wada, dia di hadapan para sahabat masih pengumuman, hati-hati kalian dengan istri kalian. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah? Kalian halal berhubungan dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Hati-hati dengan istri kalian, jangan kalian sakiti istri kalian. Kalau kalian menyakiti mereka, istri kalian tidak berani melawan, urusannya langsung denganku. Pak Kupi, lawan mah, mewakili. Salah serangan dia serangan. Jadi suami itu karena istri rela menikah dengan suami di bawah tanggung jawab suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nah, makanya tadi ayat hadis ini mengatakan kalau suami berhubungan badan dengan istri, dirangsang dulu istri Anda sampai bangkit gairahnya, baru dimulai selesaikan kebutuhan istri Anda, baru suami menyelesaikan kebutuhannya. Jangan suami langsung NKO, nafsu naik ke otak, dia kenyang sendiri, bininya kalepa-kalepa, bilangin sama suami. Kedengeran? Martos. Ini rumah tangga yang sakinah mawadah. Cuma yang Anda harus tahu, setan itu menggoda manusia selama kita hidup sampai mati. Datang kemudian orang yang sebelum menikah digoda oleh setan biar berbuat dosa dan maksiat, berbuat zina, zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Mari hayang berhubung nikah. Lamun saya nikah jeung manehna bahagia hidup saya pasti. Yakin sampai tidak sedikit yang berhubungan badan sebelum adanya ijab qabul. Betul? Godaan setan. Apakah begitu orang ini menikah setan berhenti menggoda? Tidak. Makanya yang ada hanya bulan madu, tidak ada tahun madu. Maksudnya apa? Madunya pernikahan sekian bulan. Kesononya terserah yang punya rumah tangga. Tuh. Rasul nanya sama iblis, "Iblis, ada apa?" Kata iblis, "Ada apa?" Siapa yang tanya kenapa laki-laki yang punya istri cantik cerita sabar, bisa urus rumah tangga dan setia, pacaran dengan perempuan yang lebih jelek? Kenapa perempuan yang punya suami gagah perkasa, tampan rupawan, setia, baik, sayang sama anak bini, pacaran dengan yang lebih jelek? Kata iblis, gampang Muhammad. Gampangnya aku balik mata mereka, ku percantik yang perempuan di mata laki-laki, ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Makanya jangan aneh kalau ada laki-laki punya bini cantik sabar, perempuan punya suami gagah perkasa dan sabar, pacaran dengan yang
banget. Kan sudah ngomong ini, aneh ya. Lakinya mana kaya, mana kasek, mana bonghar, mana bagus. Ih, pacarannya sama sopir ini. Aneh ya. Dia pacaran sama pembantunya. Itu aneh. Setan ngagoda. Dengerin. Setan itu punya kerajaan di atas lautan. Setiap saat raja setan nungguin warganya. Lapor. Yang saya goda ini, yang saya goda ini, saya goda ini. Lama sampai waktu terakhir datang iblis yang datang terakhir. Ngos-ngosan, kata raja iblis, ada apa lo? Saya baru saja meninggalkan. Ketika suami sudah mengatakan saya ceraikan kamu, baru saya tinggalkan. Dari tadi awet banget. Langsung raja iblis tepuk tangan, kamu iblis yang paling hebat dibanding yang lain, yang bisa memisahkan suami istri. Makanya kadang-kadang punya laki yang tadinya baik nih begini, punya bini yang tadinya baik nih begini. Kenapa? Godaan iblis. Jangan buru-buru kalian menyebutkan. Kenapa? Suami istri ini amanat. Istri amanat dalam pelukan suaminya. Suami amanat dalam pangkuan istrinya. Di dalam Al-Quran amanat ini disebut dengan mitsaqun ghalidh. Di dalam Al-Quran kalimat mitsaqun ghalidh hanya ada di 3 tempat. 1, An-Nisa 154. Buka. So, yang belakang lo baca. An-Nisa 154. Maka silakan. 154. Sok, anu tuh digemis. Itu kalian misbah. Kepala sekolah Mangan. Enggak. Sok. Sok tuh. An-Nisa 154. Allah bilang sama, jangan pakai lakuku, silok mata gue gitu. Ini. Bentar, kata Allah bilang sama Bani Israel, kalian jangan keluar rumah pada hari Sabtu untuk cari ikan. Buat Bani Israel, hari Sabtu hari yang paling istimewa. Kalau kita umat Nabi Muhammad, hari Jumat, hari yang paling istimewa. Buat Bani Israel, hari yang istimewanya hari Sabtu. Allah bilang, jangan kalian keluar rumah hari Sabtu buat yang ikan. Ibadah kepada Allah. Nah, ternyata setan menggoda. Setiap hari Sabtu dari subuh ikan di laut pada nongol banyak. Seolah-olah mau usah ibadah, tangkap kami banyak. Mereka banyak yang kalah dengan ikan. Tidak ibadah pada nangkap ikan. Allah menyatakan mitsaqun, perjanjian yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Anda buka Al-Ahzab ayat 7. Buka Al-Ahzab ayat 7. Maka sok Al-Ahzab ayat 7. Di estafet aja. Nih. Maka silakan yang mau baca maju. Maka sok Al-Ahzab ayat 7. Silakan. Allah perintahkan
Ishak, Ismail, Musa dan seterusnya, agar mereka menyampaikan syariat agama kepada umat masing-masing. Tiga, An-Nisa 21, Anda buka. An-Nisa 21, buka. Silakan. Mangga. Sok. An-Nisa 21 itu pantau tuh. Kami pintu. Mangga cek. Semua jadi kecil. Cek. Sok. Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan sudah lama, lebih dari 10 tahun, dia berniat akan menceraikan istrinya, ditegur oleh Allah dengan kalimat mitsaqon ghalidh. Pertanyaannya, kenapa orang yang menikah oleh Allah disamakan dengan Bani Israel? Kenapa orang menikah oleh Allah disamakan dengan Nabi dan Rasul menyampaikan syariat agama? Karena orang yang menikah sudah lebih dari 10 tahun, sudah pasti tahu persis seluk beluk lekuk bentuk tubuh pasangannya. Iya apa? Lihat di anak. Jangankan 10 tahun, 5 tahun gugusnya mana kempotna, mana pitakna, mana kurut bisul, di mana kutilna, di mana Pak Nuna. Apa itu? Jadi kata Allah tidak layak, udah tahu semua-muanya mau dicerai. Dari ayat ini timbullah kalimat Rasul yang mengatakan cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah. Ada masalah, ribut dan error berantem. Kadang-kadang suami ngomong, gue cerai deh. Cerai hukumnya ada 5. Berapa? 1, wajib bercerai. Kalau suami istri dipersatukan, saling menyerang, tidak ada ketenangan, hakim memutuskan cerai, hukumnya wajib. 2, sunat bercerai. Kalau seandainya suami tidak bisa menjaga istri, kalau seandainya istrinya nusus, seorang laki-laki bilang, ya Rasulullah, saya ini punya istri cantik, setiap dicolek oleh laki-laki tidak pernah menepis, dia diam aja. Muncul kurang mangarana jawilem, dijawil gelem, atau hur kayak nyolek. Rasul bilang ceraikan dia perempuan murah. Kemudian ubah, asal perceraian ini ubah. Yang keempat, makruh lah, diusahakan jangan bercerai. Tapi kalau memang sudah ribut, suami nggak punya penghasilan, nih, karena istri juga bisa jadi punya penghasilan. Yang nomor 5, haram. Kalau tidak ada masalah apapun, mereka bercerai, rumah tangga baik-baik, bercerai, hukumnya haram. Lebih baik dipertahankan hak cerai. Suami mengatakan cerai 1 kali, jatuh cerai. Istri ratusan, ribuan, jutaan kali bilang cerai, maka jatuh. Kalimat cerai ada 2. 1, sorry, jelas, seceraikan kamu, saya talak kamu, pisah sana. Niat nak niat, bercanda maupun emosi, jatuh talak. Jadi 2, kalimat sindiran, kalimat kiasan, sana keluar, bos dia tuh pulang sana.
Kalau suami ketika mengucapkan ini niat menceraikan istrinya, jatuh talak. Sekarang kalimat cerai baik yang sorry maupun yang kiasan, kalau belum 3 bulan 10 hari suami niat akan kembali, boleh, namanya rujuk. Syaratnya suami ngomong ke istri bahwa laki-laki balik berakal, 2 orang sebagai saksi, selesai. Titik. 2. Kalau suami mengucapkan cerai yang sorry, yang kiasan, sudah lewat 3 bulan 10 hari, mau kembali, namanya bukan rujuk tapi tajdidul nikah, pernikahan baru. Rukun nikah yang 5 wajib ada: pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab dan qabul. Nah, kemudian yang namanya talak, ada talak roj'i yang bisa dirujuk hanya 2 kali. At-talaqu marratan, talak itu hanya 2 kali. Sekarang ada yang disebut tolak bain kubro. Seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 3. Saya cerai kamu, berantem lagi. Saya cerai kamu, berantem lagi. Saya cerai kamu. Ini namanya bain kubro. Tidak boleh suami kembali nikah dengan istrinya kecuali kalau setelah ucapan tadi habis masa iddah istrinya 3 bulan 10 hari, dia menikah dengan laki-laki lain, bukan rekayasa. Ada masalah, mereka berantem bercerai, habis masa iddah baru boleh kembali dengan suami yang pertama. Ini namanya bain kubro. Laki-laki yang menikahi perempuan tadi namanya muhalil, tapi bukan rekayasa. Titik. 2. Ada bain subuh. Karena cerai ini mutlak milik suami. Kalau istri gugat cerai, ada alasan. Anda pernah nggak melihat suami istri, laki perempuan menikah? Pernah nggak? Setelah menikah, suami yang baru menikah membacakan taklid talak. Kalau saya tidak berikan apakah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti istri, dia tidak ridho, jatuh talak saya, dan seterusnya. Kalau yang diucapkan dalam taklid talak terjadi dalam rumah tangga, istrinya tidak ridho, gugat cerai di pengadilan agama, ini namanya bain sugro. Tidak boleh kembali rujuk kecuali nikah baru. Ada tolak roj'i. Mana tolak roj'i? Talak rujuk. Talak rujuk maksimal 2 kali. Ini bukan cuman, jangan gampang mengucapkan talak. Walaupun mutlak milik suami, kalau istrinya nantangin, nantangin, misalnya berantem, suaminya nggak ngomong talak, kata dia, udahlah, punya gua punya laki kayak lo, ceraiin gue, tiap berantem, ceraiin gue, nantangin bukan? Kalau laki lu bilang, iya, gue ceraiin, nangis. Ada 2 yang kayak gitu, CGR lo. Sakit aja sendirian dia. Jadi kalau ibu nantangin, suami ibu bilang iya, jatuh talak. Tapi karena otak di atas mikir tentang otak, mendingan lo punya laki atau mendingan tidak punya laki. Oke? Nah, masalah yang timbul kadang dari suami, kadang dari istri yang bikin ribut, kadang juga dari orang luar, orang ketiga. Siapa? Mertua, orang tua. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian habis menikah langsung keluar rumah dari orang tua, nyewa kontrak walaupun sekamar, lebih bahagia. Kalau di rumah mertua, di rumah orang tua Anda, itu kan rumah mertua, dia punya aturan, ikut aturan ini. Kadang-kadang nyeri hati, nitoha ngomong nanaon, tidak mah nyindir.
Makanya saran saya, siapapun yang menikah langsung pindah rumah. Lamun rumah sorangan mah rek nungging, rek miri, rek kelentang kumaha sia. Iya apa dia? Sok di imam mitoha jam 8 sare kene padahal penting dia teu bisa sare. Cuk mitoha teh aneh aing mau binatang hekas bae. Ya kan? Makanya Anda sebagai orang tua jangan mempertahankan anak Anda tinggal di rumah. Kalau sudah menikah, misah rumah Anda. Pakai ini. Dengerin, dengar. Lamun Anda boga anak geus kawin ulah pindah. Kamu. Kalau orang pindah, rezeki dibuka oleh Allah. Teboga piring, muli piring, teboga sendok, muli sendok, teboga gelas, muli kompor, muli tempat tidur, muli lemari. Lama-lama nyicil rumah, lama-lama nyicil mobil, beli kapling. Sekian puluh tahun muli pisahkan ti imah inuna, imah boga, kapling boga, mobil boga, para botak pinu. Pakai ini didengerin. Kalau Anda bertahan, anak Anda tidak boleh keluar rumah, miskin, gak juga tidak benar. Dengar? Sendok gak punya, kompor toga, spray toga, ayah rumah mah. Jadi orang tua jangan egois, ini yang menyebabkan keretakan rumah tangga paling baik. Mertua ikut campur, orang tua ikut campur. Berikan kesempatan anak-anak kita menikmati hidup mereka. Anda sudah rela menikahkannya, rela mereka berpisah dari itu. Da urang mah kalau tidak ada leutik digedekeun, bodoh disakolahkeun, butuh disalonkeun. Bener teu? Geus gede diambil kudu meuli, kasih. Udah doakeun, otak dipake. Kabari mah saya ngurus anak lalaki nyeuseum saminggu sabarang kali. Bukan punya bini, alhamdulillah. Ternyeseh, rek ngaji. Kamari mas saya masakin makanan anak laki-laki saya. Kedoyanannya sok loba kahaya. Begitu dia nikah ada bininya yang ngurusin. Waktu saya buat ngaji, otaknya jalan. Ulah ikut campur urusan anak mantu. Mun kangen ka anak datang ka imahna. Ngakulah ikut campur. Ini, ya, lomari tepantes di pojok ini, pindahkan ke belah itu. Nah, ini ikut campur. Dengerin, selera ini jeung budak orang sarua teu. Antep ke. Mun urang datang ka rumah anak mantu, lamun boga duit beli datang ke pasar makanan ini. Ya, jang barudak. Geus urang diri gue. Doaku, saya tidak bercanda. Loba nu pasehat gara-gara mitohan ikut campur. Terang, budak ayeuna nama iman age teu sarua warnana. Ejo. Oleh abu-abu geus si urang mah. Disebutna minat geus. Ieu mah ribut. Yeuh, ceuk mah teh imah teh tok kieu. Ih, dari mana mah jiga pelangi. Yeuh, mun hejo-hejo kabeh. Teuing kitu. Selera budak orang beda jauh. Karena saya tidak sedikit hancurnya rumah tangga anak-anak gara-gara mertua ikut campur urusan rumah, urusan mendidik anak, ikut campur duit anak, mikir anak dikuliahkeun, disakolahkeun, digawe, menang duit teh buat bininya. Makanya jangan berharap diumpanin anak. Semoga saya tidak nyusahin anak saya. Kenapa? Anak laki-laki nikah, kewajiban dia yang pertama siapa? Dalam An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan suami daripada istri. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Jadi anak laki-laki kita punya bini, dia wajib ngurusi bini. Pakaian, makanan, kesehatan, pernikahan, tempat tinggal. Dia punya anak,
wajib ngurusin anaknya. Lah ayah kene mah dikasih menantu gue kudu mikir. Kumaha mikirna, suami saya tidak keluar dari belahan batu, ada ibunya yang mengandung melahirkan. Coba Anda buka Al-Baqarah 215. So, Al-Baqarah 215. Monggo. Yuk, yang udah ketemu baca 215. So, tadi mainnya menong. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما يفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wal ambis. Napakah yang terbaik berikan sama orang tua yang nyari duit. Kedengeran para mantu? Pertanyaan saya, berapa duitkah kalian mantu ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Sabaraha? Kata Allah, anak laki-laki kita kalau bininya anak yang udah mapan, udah pakaian, sehat, pendidikan yang bagus, maka wajib ngasih. Diurang kalau baru aneh minantu kasalon ami growing pipi asal herap puluhan jeti mertua pengen kedua ke dokter deodo es asal mikir gue sebagai orang tua rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak gue rela tidak pakai perhiasan, yang penting anak laki-laki gue jadi sarjana. Masya Allah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S berapa? Makanya kalian harus tahu Rasul mengatakan ridollah biridollah walidain sutullah bisuhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, Gusti marolah kue aimah. Ya Rasulullah, Gusti an hiji. Rasul bilang, kalau disebut namaku tidak bersalawat kalian pelit balik dari ya Rasulullah. Ada 12 jelema, ya Rasulullah. Alhamdulillah Gusti Eli. Saya punya harta, saya punya anak, datang orang tua saya meminta harta saya, Rasul menjawab, dirimu dan semua hartamu milik orang tua. Kalian bisa dapat duit gara-gara diri kalau orang tua. Makanya jadi mantu mikir, kalian udah cukup makan pakaian terbaiknya bagi mertua. Kalau kalian pelit sama mertua, kalian punya anak gede dikawinin, gue jamin anak mantu lu korek aman. Karma akan berlaku makan pencarian. Jadi bu, ulah sok niaman masalah rumah tangga dan lihat positifnya, jangan lihat negatifnya. Dasar kalian film punya negatif. Lamun saya ngomong wae dulu. Mending ibu nanya, yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama miskin. Yang tidak nanya beli. Ini masa dibagi semua bangkrut gue. Oke, maju. Silakan. Mic-nya mana? Ayo langsung. Mic-nya mana?
nggak usah diketok dulu, bikin pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yunita dari Lagu Yudulan. Oke, langsung pertanyaan Yunita. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan pentingnya kerjasama dan harmoni dalam rumah tangga? Terima kasih. Oke. Makanya Allah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sama-sama saling membutuhkan. Para ulama mengatakan Yunita, yang dibutuhkan 4 T. Berapa, Bu? T yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. T yang kedua ta'awun, saling tolong menolong. T yang ketiga tasawur, saling bermusyawarah. T yang keempat tapi kalau ada kesalahan saling memaafkan. Ini modal yang wajib dimiliki. Silakan kedua, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Aisyah. Mau nanya, Mbak. Mandiri kali rambutnya basah. Yuk. Ini, Mbak, kan ada perempuan baik pasti mendapatkan laki-laki yang baik. Tapi dalam kenyataan itu banyak wanita yang baik mendapatkan. Kalau Anda pengen punya laki-laki baik, perbaiki dulu diri kita. Rasul mengajarkan ibda binafsik, mulai dengan diri kita. Kalau saya pengen suami yang baik, saya perbaiki. Harus bagaimana? Karena laki-laki yang baik nggak bakal nyari bini yang jelek. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi dengan doa. Aisyah lihat di dalam surat An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang kalian kerjakan. Yang dinilai oleh Allah usaha kita diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Oke, silakan. Bagaimana hukumnya ketika seorang anak menikah diwakilkan oleh ayahnya, sedangkan si anak itu terlahir di luar nikah? Karena kegelisahan ayahnya, gengsi anaknya di luar nikah. Bu Ririn sompok. Gengsi. Tahu Anda arti gengsi? Nonggeng di sisi. Kalau saya setir mobil di pinggir trotoar di sisi, bisa ngebut nggak? Kalau di tengah ngantuk. Hidup jangan mikirin gengsi. Ini anak lahir di luar nikah, tapi yang mewalikan ayahnya. Pernikahannya tidak sah. Wali ada 9. Perhatikan. Bapak kandung, kakek kandung, kemudian yang ketiga saudara seibu sebapak yang laki-laki, yang keempat saudara sebapak yang laki-laki, yang nomor 5 anak dari saudara seibu sebapak yang laki-laki, yang nomor 6 anak dari saudara sebapak yang laki-laki, nomor 7 saudara kandung bapak, paman atau uak yang laki-laki, nomor 8 anak saudara kandung bapak sepupuan misalnya, yang nomor 9 wali hakim. Jadi kalau anak ini bukan anak biologis, sebelum pernikahan diadonin tidak sah diwalikan oleh ayah biologisnya, harus dengan wali hakim. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama saya Bibi Nuryanti di Babakan RT RW. Atas nama yang bawah namanya siapa? Rumahan sampai Abi di Jakarta, Abi di Bandung. Terus ke keluarga Sakinah Mawadah Warahmah. Samperkan kali itu susu penatahan LDR. Oke, ini punten, yang namanya ulat bulu jangankan pisah kota, seatap aja ulat bulu datang. Tahu ulat bulu? Godaan rumah tangga cenini. Lebih baik ada serumah tapi pacar cicing. Tapi seandainya memang udah LDR, resiko doakan sama Allah, saya serahkan kepada ya Allah. Saya berikan amanat, semoga suami saya tidak berkhianat. Banyak Anda SMS, WA, video callan, berdoa sama Allah, semoga Allah menjaga pasangan Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yoyo. Alamat Raja Mas RW 9. Curhat, Mas. Iya dong. Alamat. Kalau suami istri terus berantem, terus lamanya berantem, nanti si ceweknya ngadu ke pihak perempuan, si suaminya ke pihak mamanya, terus aja ngadu, akhir-akhirnya Mas sampai si suaminya mengucapkan cerai. Menurut solusinya harus gimana, Mas? Makanya rumah tangga jangan jadi pengaduan. Kan lu yang milih punya laki dia, resiko ditanggung penumpang. Pas yang mengesat, lapor ke emak. Satu emak udah anak. Iya apa iya? Pasti dibela angkong melapornya lebay lewihan. Geus terek sia itu terima anak dinya nyeri gitu. Makanya tong sok ngadu wae. Lantaran urang makoloknya akanan. Terus ari anak urang hayang balik deui. Mani asa ngagajel keneh, budak urang gitu ke besar kina. Mun hayang balik deui pasti jangan balik lagi sama dia. Mama tidak ridho. Tong sok jadi pangaduan. Resiko lu mau kawin, resiko ditanggung sendiri telan. Oke? Sok langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama Ibu Wiwin Lasri. Ya. Curhat ya, Ma. Ya, Saya Wiwin. mau tanya, suami saya udah saya kasih tahu saran mengenai dia supaya untuk mau ke majelis taklim. Namun dia udah dikasih saran, tapi dia malah timbal baliknya ke saya malah soalnya gimana cara untuk mengatakan Saya tanya dulu. Dari semenjak menikah atau baru sekarang jauh dari agamanya? kalau untuk pelaksanaan sholat aku alhamdulillah. Ya. Cuma untuk ke majelis taklim. Ya, bersosialisasi. Ya, bersosialisasi. Baru sekarang atau dari dulu? Dari dulu Mama. Artinya bukan rasa kemanusiaannya, rasa sosialnya kurang. Padahal manusia ini makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Nggak usah jauh, semua manusia semenjak lahir dibantu oleh orang lain. Lahir dikasih nama orang lain, dimandiin sama orang lain, dibajuin sama orang lain, belajar jalan di pepatahan ke orang lain, sekolah dididik ke orang lain, kemudian ibu jadi sarjana dikasih dari orang lain, bekerja sama orang lain dikasih lagi gaji dari orang lain, naik pangkat jabatan karena orang lain, mati dimandiin sama orang lain, dibungkus kain kapan sama orang lain, digotong ke kubur ke orang lain, Anda dikuburin sama orang lain. Kalau Anda tidak mau bersosialisasi, silahkan mati kubur saudara. Nah, artinya rasa sosialnya kurang. Biasanya orang seperti ini dijedotin dulu, tahu nggak dijedotin? Dikasih musibah yang berat, karena dia mikir, oh umurnya butuh orang lain. Semoga sebelum dijedotin dibuka hatinya agar mau bersosialisasi. Anda tiap masak, tiap nyuci, tiap bebenah bilang ya Allah, semoga yang makan masakan ini dibuka hatinya olehmu. Yang kalibal qulub sabiqul bil dini, karena hatinya diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dan Allah yang menyebabkan hati keras maupun hati enak. Silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Yang mau disebutin, katanya bagaimana kalau suami mau tapi istri haid gitu, Mas? Suaminya nggak ngerti Quran, BODO. Baca oleh Anda Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan. Fa'tazilun nisa fil mahid, wala taqrabuhunna hatta yakunna faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau ada orang bertanya tentang haid, Muhammad jawab, haid itu penyakit dan kotoran. Hei para suami, jauhi istri yang sedang haid. Datangi mereka kalau sudah suci.
headnya sudah habis, sudah keramas di tempat yang aku tentukan. Jadi ngaji pakai Quran biar laki ngerti haram hukumnya berhubungan badan dengan perempuan head. Makanya ngaji pakai Quran. Masya Allah kita ngerti tentang hukum agama. Silakan. Sebentar. Jadi kita disebutin dari Bu Elis sompoknya apabila pembatas tanah kita diakui oleh tetangga sedangkan dikasih tahu dia malah marah. Saya yakin yang namanya BPTN itu selalu kalau kita beli tanah taruh patok itu habis diukur, patok itu pakai besi, langsung besoknya kita pasang pakai semen kan hese dipindah ke nana. Kalau ada orang mengakui tanah kita, maka Rasul mengatakan kalau dia mati 7 lapis tanah menghimpit dia sampai hancur dia teriak kesakitan, ngabel gedegdei, dihimpit lagi, ngabel gedegdei, nauzubillah min dzalik, terus tidak berhenti. Makanya jangan ngambil hak orang lain. Jadi harus jelas batasnya. Sampai mana? Kalau saya beli tanah langsung saya pakai BRC. Kan nggak mungkin dipindahin semen nancepnya setengah meter. BRC 1,5 sama 2 meter, jadi nggak pindah. Makanya diusahakan kalau Anda beli tanah langsung pasang pagar. Oke? Jangan ibu bilang pelan tangkal yuk, nggak bisa dipindah, tangkal gitu. Tidak sedikit apa pertanyaan orang ini yang karena punya tanah jarang ditengoki, 1 tahun kadinya alisek teh tatangga tanah teh bujur nada purna dosaya di tanah mana, maka dosa besar dan mereka menerima himpitan tanah 7 lapis hancur ngabel gedeg, hancur ngabel gedeg. Nauzubillah. Kalau saya lebih baik tanah saya keambil orang ketimbang tanah orang keambil saya, nggak bakal mis. Nomor berikut tadi tugas nomor wak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya nyari laki yang ngerti agama. Tunkahul mar'ata arba yang limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali niliha palika bidati dini talibat yang lengkap. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau kalian punya suami yang ngerti agama, mak sakit pasti laki lu bilang, hayu urusin mak, hayu bawa mak ke dokter, hayu mak obatin, hayu bawa mak haji, bikinin rumah buat mak. Makanya nyari yang ngerti agama. Kalau Anda nanya siapa dulu, mak dulu. Sebelum lu ketemu laki lu, ketemu mak dulu. Tanpa mak kagelain kamu. Silakan. Langsung, di mana Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede yang terhormat. Detik 2 satpam. Hormat. Curhat dong. Iya dong. Ada yang dipertanyakan Mama. Naon? Saya sebagai istri seorang Islam, mungkin karena kesibukan suami saya sangat padat. Ibu bisa ngomong kencang belum sarapan ya? Yuk langsung, dia kencang. Mungkin kepadatan tugas suami saya yang sangat padat di sini sebagai ustaz dan di luar bekerja. Saya kadang minta waktu untuk saya, kadang kurang waktunya yang kurang tepat. Saya tanya, apakah dia bekerja 24 jam dalam sehari semalam? Dari pagi sampai Pagi itu jam sabaraha, beda loh. jam 7. Oke? Jam 7 sampai jam 6 karena di sini macet. Oke? Terus pulang langsung ke masjid untuk mengajar ngaji Sampai jam
sampai jam 9, kadang jam 10. Oke. Dari jam 9 terus kemana? Pulang ke rumah, saya mungkin udah lelah, saya tidur. Terus pagi subuh jam 4 udah pergi lagi ke masjid. Saya mengerti, nanti pulang. Oke. Saya yakin siapapun pengen bermesraan dengan pasangannya. Betul apa betul? Tapi kita pun wajib tahu apa sih pekerjaan suami saya. Apa sih profesi suami saya? Kalau dia jam 4 udah ke masjid, kita ikut bareng ke masjid, kita temenin. Balik ke masjid bareng. Nanti ibu siapkan sarapan, jam 7 dia berangkat. Lumayan, pagi hujan baru. Jadi nyalahkan batu rumah memberi. Tapi kita wajib sadar siapa saya, siapa dia gitu. Jadi Anda memaklumi kalau dia ngajar kemana-mana sampai jam 7 sampai maghrib, kata dia tadi maghrib berangkat lagi. Caranya bagaimana? Kalau yang masih dekat sini tidak ada salahnya Anda mendampingi suami Anda. Ilmu dapat, pahala dapat. Rek naon deui dimake budak geus segala ledek. Makanya pakai ini. Tong nyalahkeun wae batur. Suami mana biar saya tatar, istri Anda kangen pengen didekat. Oke, kita yang harus mengerti dengan profesi dia. Silakan langsung. Waalaikumsalam. Diam di belakang. Ya. Saya tanya, pernahkah selama 11 tahun suaminya mengucapkan cerai atau tidak? Ya tidak cerai. Ya salah bininya bertahan. Makanya jadi bini yang munafik loh. Bertahan demi anak. Cari di Quran, cari di hadis Nabi. Tidak ada istri bertahan demi anak. Kita punya hati. Oh ditutup aku siapa teman-teman dengan orang lain. Sopan kolok. Lupa-lupa yang majemuk. Ini kenapa lagu ini? Ini sampai di sekolah ke 75 yang disuruh betul cepudan. Jadi yang namanya kita harus penuh pengertian. Sekali lagi salah kalau Anda bilang mempertahankan rumah tangga demi anak. Salah. Anak teh kudu diurus. Namun urang stres kemarin urus anak. Saya lebih baik mundur nggak punya laki daripada punya laki kita semua. Bahagianya tekor anak hidup stres kemarin urus anak. Oke, salam bagi bantuan. Nama berikut, ayo mana sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Lesi dari Rancanas. Yang ingin saya tanyakan, sekarang kan ini ya Ustazah. Ustazah. Tidak baik-baik saja, pendidikan mahal, beras mahal, dengan kondisi yang demikian, mungkinkah kita bisa mewujudkan sakinah mawaddah? Bisa, asal menerima keadaan. Jangan muluk-muluk. Bahagia tidak dengan duit banyak. Bahagia tidak karena beras numpuk. Bahagia bukan karena orang kaya, depositonya banyak, tidak. Yang paling benar Rian Demasi. Syukuri apa yang ada. Pasti ayat muhajirin
di dalam Al-A'raf 26. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, telah kuturunkan buat kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian, pakaian indah, perhiasan buat kalian, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Pakai hijab perintah Allah. Kalau suami melarang istri pakai hijab, lebih baik Anda bercerai nggak punya suami, karena pakai hijab perintah Allah. Silakan yang lain, ayo. Look. Suami Anda tahu persis kalau Anda pengen kerja di luar, di kantor, tapi resiko satu, pergaulan dijaga, jangan semua orang dekat, pakaian dijaga, jangan jadi cewek yang jabul. Pulang walaupun ada tetangga Anda yang searah, jangan mau apalagi naik motor. Oh, sadona nongeng, Anda pegangan, ayo polisi tiru. Bahaya itu. Tiap hari lama-lama jatuh ke lain hati, jatuh ke lain budi, bahaya. Jadi boleh saya sebagai seorang ibu pekerja tidak 100% ngurusin suami, kualitas pertemuan Anda dengan suami dengan anak-anak ditingkatkan. Misalnya pulang Anda jam sabaraha, jam 5, jam 6 urusin anak, mandiin, servis suami. Sebelum berangkat siapkan makanan yang mereka sukai. Kemudian kalau libur hari Sabtu, hari Minggu benar-benar manfaatkan apa yang mereka suka. Niatkan karena Allah. Kalau memang Anda kerja diizinkan oleh suami tidak masalah. Cuman kalau saya menyarankan kita perempuan lebih baik kerja jangan di luar. Di rumah bisa kerja, jualan uduk, jualan gado-gado, buka bengkel, ibu sewain tenda, buka jahitan, bengkel motor, kenapa tidak? Jangan bodoh jadi orang. Apa sih bedanya laki-laki dan perempuan? Sama-sama makan nasi. Kalau nggak bisa otak dipakai belajar. Yang gue omongin gue bisa semua. Artinya Anda membedakan kerjaan laki-laki perempuan tidak ada dalam Islam. Ini dipakai, tenaga sama, waktunya dikasih oleh Allah sama 24 jam, keinginan sama, pakai ini, belajar. Aneh banget orang yang bilang seperti itu, hidupnya gak bakalan maju. Ini kerjaan perempuan, saya perempuan, plek, apa namanya yang makan, bahas suka sama perempuan lagi. Jadi kita bisa bekerja dan bekerja. Lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marbu. 4.000 tahun yang lalu perempuan yang bernama Hajar, suaminya ke Palestina, anaknya Aus, dirinya Aus, nantinya dia lari ke sofa nyara air gagal, bangkit 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Begitu. Makanya ngaji pakai Quran. Bahwa jadaka agilan fa'agna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah kekayaan siapa? Ya dia Nabi Muhammad pegawainya, Siti Khadijah bosnya. Makanya ngaji pakai Quran. Ini dia kebodohan kita. Tiap ngaji kasih tahlil, tauhid, arisan, seragam. Bodoh sawung. Tidak. Tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tadi baru pintar. Makanya tidak, ibu perempuan jangan merasa saya akan terbuka. Tidak, karena semua diberikan waktu yang sama, tenaga yang sama, mata, telinga, mulut, tangan, kaki yang sama. Tergantung Anda memanfaatkannya. Sebentar. Ya, ini Pak ada titipan pertanyaan. Seorang ibu suaminya sudah menikah, tapi suatu saat si ibu itu mimpi berhubungan intim
dengan suaminya, apakah itu rezeki dari Allah atau dari siapa? Meren siang nama bayangkeun aduh ai suami gue kawin lagi berarti hubungannya sama orang lain. Ngabayangkeun saya tuh kebagian eta ngaranna kasengsem nu di pikiran kabawa ngimpi. Anda wajib mandi keramas, makanya tong loba teuing halu suaminya meninggal tapi cek saya loba teuing halu. Bayangkan padahal mah saya mah sieun ada wajib mandi keramas. Silakan nomor berikut. Maka sok maka ayah kene mana langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau bertanya. Makan. Bagaimana sikap seorang istri apabila seorang suami suka memberi nafkah, tapi memberi nafkahnya itu suka diikrarkan bukan buat istrinya, tapi buat anaknya. Jadi setiap ngasih nafkah ke istrinya, dia selalu bilang ini buat si Neng, bukan buat mama. Ya, berarti suami tidak tanggung jawab. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 233. Walal mauludina rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Suami punya kewajiban menafkahi istrinya dengan ma'ruf. Ini mah bukan buat kamu ya, ini mah buat si Neng, anak kita. Artinya suaminya dosa, nggak tanggung jawab karena bininya nggak dikasih nafkah. Pada hamba kudu ngomong nih buat kebutuhan rumah tangga istrinya dapat anak dapat. Makanya jadi perempuan jangan tinggal diam, nyari duit dengan cara bagaimana pun. Saya tadi udah ngomong, kedengeran tadi ngomong jualan uduk, jualan gado-gado, jualan lotek, buka bengkel, sewa internet, bis selama ada kemauan manjadak. Hadirin, ini masjid sebentar lagi sholat. Kita angkat tangan, hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Berikan yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, sisa umur yang ada yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya mustahil sahil sahil umurana wa barik maqasidana waqti hajatina wa saddid tuyunana wa nawwir qulubana wasrah sudurana wa tammim masnuatina wa barik auladana wa rizaqana wa ulumana wa kullaman aqaitana ibadalika wa man bika ya akraman akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana
min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sadar sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya udah. Salaman boleh, nggak boleh ditarik. Awas kamera, itu kamera. Silahkan Bu, saya tidak melarangnya. Punten. Kasih jalan. Biro jangan angkat mah. Hatur nuhun. Dadah heula teh makan. Sehat-sehat. Oh, gawe aing mah dadah. Lila aing. Katakan. Diam. Diam. Jangan ngalangin. Ih, berat ya. Nggak mau gue digelayot-gelayot sama nenek-nenek. Oke. Punten nak. Kayak tidak. Ibu lihatnya kamera sini, Bu. Lihat kamera sini ya. Siap Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lala Sarmilah SAG sebagai panitia dari pelaksanaan Safari Dakwah Mama Dede mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas terselenggaranya dakwah yang sudah diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin. Kami semua panitia, khususnya panitia Bina Muslimah dan DKM Al-Muhajirin mengucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia Tabligh Akbar Safari Dakwah Mama Dede sangat berterima kasih kepada semua pihak, baik kepada DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, Bapak Ustaz Usman Effendi Al-Mujali, juga terima kasih kepada Bapak Ketua RW 19 Bapak Haji Said,
dan seluruh jajaran panitia, Pak Haji Sugeng beserta teman-temannya dan seluruh Bina Muslimah dan PKK. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami panitia sangat berkesan sekali. Ustaminya sangat banyak pada datang dan Mama Dedeh pun hadir dengan antusias dengan memberikan tausiah ceramah sampai 2 jam lebih. Ini adalah rekor yang luar biasa. Artinya penceramah pun beliau sangat senang ke Al-Muhajirin ini karena jamaahnya banyak, jamaahnya aktif, dan jamaahnya pun penuh disiplin. Ini adalah sangat luar biasa sekali. Kami sangat berterima kasih. Begitu juga selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Ustaz Usman Effendi tentang kesan dan pesan acara ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses. Ini berkat kerjasama dari seluruh pihak, baik itu dari RW 19, kemudian juga para RT dari 1 sampai 11, kemudian juga dari seluruh jajaran DKM, kemudian Bina Muslimah, para satira yang juga semua terlibat, kemudian remaja juga alhamdulillah terlibat semuanya sehingga acara ini bisa sukses dengan mantap. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke semua panitia yang telah bekerja dari awal sampai akhir hingga acara ini terlaksana dengan baik, dengan sempurna. Kalau ada kekurangan, kami selaku panitia minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada donatur-donatur yang telah membantu terselenggaranya acara ini dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Salam hangat semuanya. Kita takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto. Panitia mau 1, 2 kali sip 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Siap. 1, 2 sekali lagi sip 1, 2. Tahan bentar. Sip 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sip 1, 2, 3. Tahan bentar.